Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat beragama. Tuntutan menjalankan ibadah ini harus terus dilakukan sepanjang hayat yang masih dikandung badan. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah bersabda, "Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin." Para ulama tafsir sepakat, makna al-yakin adalah kematian. Cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid bisa dilakukan dengan berbagai amalan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dalam Islam, haid adalah masa di mana seseorang wanita sedang dalam keadaan tidak suci atau kotor. Pada masa ini, wanita diharamkan untuk melakukan sejumlah ibadah seperti sholat, puasa, berhaji, dan membaca Al-Quran. Cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid menjadi terbatas karena sedang dalam hadas besar. Meski dilarang melakukan ibadah-ibadah penting tersebut, seorang wanita masih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara lain. Yang pertama adalah berzikir. Amalan saat haid bisa dilakukan wanita. Yang pertama adalah berzikir. Selama keadaan haid, wanita diperbolehkan berzikir dan tetap menyebut asma Allah. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya. Yang kedua adalah berdoa. Amalan saat haid ini tentunya bisa dilakukan siapa saja dan kapanpun. Berdoa adalah bentuk ikhtiar dan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan haid tetap bisa memohon, meminta, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja karena tidak termasuk dalam larangan saat haid. Yang ketiga adalah mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengar lantunan Al-Quran merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita. Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran karena kondisi sedang dalam keadaan hadas besar, wanita bisa menggantinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, hati wanita haid akan selalu dekat dengan Allah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan ia membaca Al-Quran. Yang keempat adalah bersolawat. Amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita adalah bersolawat. Salawat adalah bukti cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Salawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapanpun. Yang kelima adalah bersedekah. Bersedekah merupakan amalan yang mudah, namun pahalanya cukup besar. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi lantunan terhadap fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Dalam hal bersedekah, Rasulullah juga menyerukan dalam sebuah hadis, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan memperbanyak istighfar, karena aku melihat kaum wanita lah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah mendengarkan tausiah. Melalui televisi, radio, atau media sosial, wanita sudah bisa mendengarkan tausiah. Dengan mendengarkan tausiah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketujuh adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan. Menuntut ilmu merupakan amalan penuh pahala bagi wanita saat haid. Aktivitas menuntut ilmu tidak dibatasi dengan kondisi, usia, dan waktu.
Belajar dan mencari ilmu dalam konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu pengetahuan, baik keagamaan maupun pengetahuan umum. Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah menunjukkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan adalah membaca atau mengamalkan Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna dapat meningkatkan kita tentang nama-nama Allah yang istimewa dan luar biasa. Dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita bisa merasa dekat dengan Allah. Dan yang kesembilan adalah menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat. Wanita bisa menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat selama haid. Seorang wanita bisa mengajar atau membagi ilmu kepada orang lain untuk mendapatkan keberkahan. Saling berbagi ilmu kebaikan tentunya dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Yang ke-10 adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi merupakan amalan mudah yang bisa dilakukan wanita ketika dalam keadaan haid. Silaturahmi dengan saudara, teman dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu rezeki sesama umat. Yang ke-11 adalah berbuat baik terhadap sesama. Tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai daripada amalan yang dilakukan 10 hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Cakupan amal saleh sangatlah luas. Salah satunya adalah berbuat baik terhadap sesama. Melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia adalah perintah Allah Ta'ala. Selain itu juga dapat meningkatkan silaturahmi dan toleransi. Misalnya saat harus melaksanakan puasa, perempuan yang haid bisa melakukan amalan memberi makanan untuk orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12 adalah menghadiri salat hari raya. Saat salat hari raya tiba, wanita haid tidak diperbolehkan melaksanakan salat hari raya, namun mereka tetap disunahkan untuk keluar menghadiri salat Id. Wanita yang sedang haid disunahkan untuk duduk di belakang menjauhi tempat salat dan mendengarkan khutbah Id. Setelah mengetahui amalan-amalan yang bisa dilakukan saat haid, ada baiknya para kaum muslimah untuk melaksanakan agar pahala terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.